Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ilma Munbais Pramudia, Wardani Indah, dan Maslahatul Amalia ingin mempresentasikan tentang pengembangan tujuan dan isi kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu rencana atau program. Kurikulum tidak akan bermakna manakala tidak diimplementasikan dalam bentuk pembelajaran. Demikian juga sebaliknya, tanpa kurikulum yang jelas sebagai acuan, maka pembelajaran tidak akan berlangsung secara efektif. Dari penelusuran konsep, pada dasarnya kurikulum memiliki 3 dimensi pengertian, yaitu kurikulum sebagai mata pelajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar, dan kurikulum sebagai perencanaan program pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana sih kurikulum sebagai mata pelajaran itu? Nah, kurikulum sebagai mata pelajaran yang harus dikuasai oleh anak didik dalam proses perencanaannya itu memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan kurikulum biasanya menggunakan judgement ahli bidang studi dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan faktor pendidikan. Ahli tersebut menentukan mata pelajaran apa yang harus diajarkan pada siswa. Yang kedua, dalam menentukan dan menyeleksi kurikulum perlu dipertimbangkan beberapa hal seperti tingkat tulisan, minat siswa, urutan bahan pelajaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perencanaan dan implementasi kurikulum ditekankan kepada penggunaan metode dan strategi pembelajaran yang memungkinkan anak didik dapat menguasai materi pelajaran, semacam menggunakan pendekatan ekspositori. Selanjutnya, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Kurikulum sebagai pengalaman selain disebabkan meluasnya fungsi dan tanggung jawab sekolah, juga dipengaruhi oleh penemuan-penemuan dan pandangan-pandangan baru, khususnya penemuan dalam bidang psikologi belajar. Pandangan baru dalam psikologi menganggap bahwa belajar itu bukan mengumpulkan sejumlah pengetahuan, akan tetapi proses perubahan perilaku siswa. Oleh sebab itu, dalam proses belajar, pengalaman dianggap lebih penting daripada hanya sekadar menumpuk sejumlah pengetahuan. Selanjutnya, kurikulum sebagai perencanaan program pembelajaran. Pendapat kurikulum sebagai perencanaan belajar diantaranya dikemukakan oleh Hilda Tabah tahun 1962 yang mengatakan, "A curriculum is a plan for learning. Therefore, what is known about the learning process and the development of the individual has been on the shaping of a curriculum." Pendapat yang menganggap kurikulum sebagai program atau rencana belajar sebagai dikemukakan oleh Hilda Tabah di atas diikuti oleh tokoh-tokoh lainnya seperti Daniel Tanner dan Laurel Tanner pada tahun 1975 yang menyatakan bahwa kurikulum adalah perencanaan yang berisi tentang petunjuk belajar serta hasil yang diharapkan. Alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam kurikulum. 1. Tujuan erat kaitannya dengan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap upaya pendidikan. 2. Melalui tujuan yang jelas, maka dapat membantu para pengembang kurikulum dalam mendesain model kurikulum yang dapat digunakan, bahkan akan membantu guru dalam mendesain sistem pembelajaran. 3. Tujuan kurikulum yang jelas dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Maslahatul Amalia, NIM 56. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tujuan. Menurut Bloom, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam 3 klasifikasi atau 3 domain. Yaitu yang pertama ada domain kognitif. Dominan kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir, seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah, terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua ada dominan efektif. Domain efektif berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Domain ini merupakan bidang tujuan pendidikan atau kelanjutan dari domain kognitif, terdiri dari penerapan, merespon, menghargai, mengorganisasi, karakterisasi nilai. Yang ketiga ada domain psikomotor. Domain psikomotor adalah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan seseorang. Ada 6 tingkatan yang termasuk ke dalam domain ini, yaitu gerak refleks, keterampilan dasar, keterampilan konseptual, keterampilan fisik, gerakan keterampilan, komunikasi konduktif.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hierarkis tujuan. Dilihat dari tujuan hierarkisnya, tujuan pendidikan terdiri atas tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur. Tujuan pendidikan dari yang sifat umum sampai kepada sifat yang khusus itu dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan nasional atau TPN, yang kedua, tujuan institusional, yang ketiga tujuan kurikuler, dan yang keempat tujuan pembelajaran atau instruksional. Pengembangan materi kurikulum. Bahan atau materi kurikulum adalah isi atau muatan kurikulum yang harus dipahami siswa dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Yang pertama ada sumber-sumber materi kurikulum, di antaranya ada masyarakat beserta budayanya, ada siswa, lalu yang ketiga ada ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada tahap menyelesaikan penyeleksian materi kurikulum. Ada beberapa tahap penyeleksian materi kurikulum. Di antaranya yang pertama ada identifikasi kebutuhan, yang kedua ada mendapatkan bahan kurikulum, dan yang ketiga menganalisis bahan, dan yang keempat menilai bahan, membuat keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Elma Pramudia dengan Vol 5. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari materi saya mengenai jenis-jenis materi kurikulum. Biasanya, materi yang harus dipelajari oleh siswa terdiri dari fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. Fakta merupakan sifat dari suatu gejala, peristiwa, benda yang wujudnya dapat ditangkap oleh panca indera. Fakta merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan data spesifik, baik yang telah maupun yang sudah terjadi yang dapat diuji atau diobservasi. Kemudian, konsep adalah abstraksi kegagalan atau berhubungan dari sekelompok benda atau sifat. Hubungan antara dua atau lebih konsep yang sudah diuji secara empiris dinamakan korelasi, yang selanjutnya dapat ditarik ke dalam prinsip. Kemudian, keterampilan. Keterampilan adalah pola kegiatan yang memiliki tujuan tertentu yang memerlukan manipulasi dan koordinasi informasi. Ya, penetapan materi kurikulum. Tingkat kematangan siswa. Tingkat kematangan anak usia SD berbeda dengan tingkat kematangan usia SMP. Tahap kematangan anak sejalan dengan tingkat perbandingan psikologis anak. Tingkat pengalaman anak menentukan tingkat kematangan anak dalam menentukan sesuatu. Anak yang dapat menghadapi suatu masalah berarti ia memiliki pengalaman dalam masalah tersebut. Selanjutnya, tahap kesulitan materi. Materi kurikulum harus berdasarkan tingkat kesulitannya. Materi kurikulum harus disusun dari yang mudah menuju yang sulit. Kesimpulannya, kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai suatu rencana atau program, kurikulum tidak akan bermakna manakala tidak diimplementasikan dalam bentuk pembelajaran. Demikian juga sebaliknya, tanpa kurikulum yang jelas sebagai acuan, maka pembelajaran tidak akan berlangsung secara efektif. Istilah kurikulum ini digunakan pertama kali di dunia olahraga pada zaman Yunani kuno, berasal dari kata career. Pada waktu itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari, orang yang mengistirahatkan tempat berpacu atau tempat Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.